Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, perkenalkan, nama aku Erlina Risa Nur Aulia. Kali ini aku bakal membahas salah satu mata kuliah, yaitu landasan pendidikan. Nah, tema yang akan saya bawakan kali ini yaitu urgensi landasan pendidikan. Nah, apa sih sebenarnya landasan pendidikan itu? Serta membahas tentang apa saja ya yang ada di landasan pendidikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, dimulai dari apa itu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, landasan pendidikan itu merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan di dalam melaksanakan suatu pendidikan. Ada juga tujuan dari landasan pendidikan. Yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, merupakan pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Yang ketiga, terjadinya hak pendidikan bagi seluruh kalangan. Yang keempat, pendidikan berfungsi sebagai mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk dan tidak menyalahgunakan hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari landasan pendidikan. Ada 4 jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yaitu mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua ada landasan filosofis pendidikan, berbagai asumsi serta teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikannya. Yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang berhubungan dalam rangka untuk praktik pendidikan. Contohnya, ada landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, dan sebagainya. Dan yang keempat ada landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi, teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikannya. Nah, setelah mengetahui tentang apa itu landasan pendidikan, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi, apa sih pentingnya mempelajari landasan pendidikan? Yang pertama, sebagai pijakan utama untuk memastikan keadilan pendidikan. Yang kedua, sebagai barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah. Yang ketiga, pada dasarnya landasan pendidikan itu merupakan dasar dari pendidikan, dari praktek pendidikan, supaya tercapainya tujuan pendidikan yang benar dan terarah. Dan yang keempat, para calon pendidik ini harus bisa memahami tentang apa itu landasan pendidikan, karena dengan memahami landasan pendidikan, maka akan membantu mereka untuk memahami persoalan tentang peran, fungsi mereka sebagai pendidiknya. Contohnya seperti bagaimana untuk memahami anak, pengelolaan kelas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya kita belajar pendidikan. Nah, belajar pendidikan itu tuh sangat penting untuk dilakukan, karena dengan belajar, maka pengetahuan, ilmu, keterampilan, serta wawasan kita pun akan bertambah. Dengan belajar, maka kita akan mencapai kesuksesan, serta cita-cita yang kita inginkan pun akan terwujud dengan lebih mudah. Amin. Nah, belajar pendidikan ini merupakan salah satu kewajiban. Lalu, belajar dan pendidikan ini merupakan salah satu hal yang saling berkaitan. Lalu, apa sih arti dari pendidikan itu? Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Contohnya dari agama, akhlak, kepribadian, sikap, kecerdasan, serta keterampilannya.
Nah, dengan mengikuti program pendidikan, maka tiap anak akan mampu menemukan serta mengembangkan potensi apa sih yang ada di dalam dirinya. Ada pula manfaat yang akan didapatkan jika kita belajar pendidikan, seperti yang pertama, sebagai wadah untuk memperkaya pengetahuan, dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan secara luas atau secara mendalam sesuai dengan minatnya, serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan tersebut kepada generasi yang selanjutnya. Yang kedua, untuk mewujudkan cita-citanya. Pendidikan merupakan modal utama untuk mencapai cita-cita. Karena itu, kita dituntut untuk terus belajar pendidikan agar bisa bersaing, untuk bisa mewujudkan cita-cita yang kita inginkan dan dapat terampil di bidangnya. Yang ketiga, menciptakan generasi bangsa yang cerdas. Setiap orang harus bisa cerdas di berbagai bidang, tidak hanya di akademik, tapi juga di non-akademik. Selain kaya akan pengetahuan, maka kita kaya akan skill atau keterampilan yang sangat berguna di kehidupan kita kelak. Dan yang keempat, untuk membentuk karakter bangsa. Pendidikan pun mengajarkan peserta didik untuk mempunyai akhlak, etika, perilaku, dan sikap yang baik. Karena di dalam pendidikan itu juga kita diajarkan tentang disiplin, kejujuran, mandiri, berbudi pekerti, sopan santun, dan lain-lain. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia saat ini masih tergolong di dalam kategori yang rendah, karena masih banyak faktor yang belum mendukung berjalannya program pendidikan. Nah, beberapa permasalahannya seperti yang pertama, kurangnya kesadaran dari para penduduk akan pentingnya pendidikan. Meskipun zaman ini sudah modern, tetapi masih banyak saja orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting, karena yang mereka cari itu hanyalah pekerjaannya. Padahal, jika kita mengikuti pendidikan, apalagi sampai pendidikan tinggi, maka pekerjaan itu pun akan lebih mudah untuk didapatkan. Lalu, beberapa orang juga beranggapan bahwa sebenarnya perempuan itu tuh tidak harus mendapatkan pendidikan, apalagi pendidikan tinggi. Nah, yang kedua, yaitu kurang memadainya sarana dan prasarana di Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi di kota, tapi lebih banyak terjadi di daerah terpencil atau di daerah pedalaman. Yang ketiga, yaitu kemiskinan. Nah, masih banyak keluarga di Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini pun akan berdampak kepada pendidikan, karena orang tua tidak mampu untuk membiayai anaknya bersekolah karena kurangnya ekonomi yang tadi. Sehingga banyak anak yang terpaksa untuk putus sekolah, tidak melanjutkan sekolahnya, atau bahkan mungkin tidak sekolah sama sekali. Dan yang keempat, yaitu rendahnya kualitas guru. Masih banyak guru yang tidak menjalankan tugas sebagai mestinya seorang pendidik. Dan di Indonesia pun masih banyak guru yang dinyatakan belum layak untuk mengajar. Hal ini pun tentu akan berdampak kepada proses pengajaran pendidikan di Indonesia. Lalu, di balik permasalahan tadi, ada solusi yang dapat kita lakukan. Nah, apa sajakah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yang pertama, yaitu mengadakan sosialisasi kepada orang tua untuk memberitahukan dan mendorong kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan, serta manfaat dari kita mendapatkan pendidikan. Yang kedua, dengan mengawasi penggunaan dana anggaran pendidikan agar tidak terjadi pelanggaran, serta dengan meningkatkan dana anggaran untuk pendidikan. Yang ketiga, menyediakan beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu, serta mengadakan jalur pendidikan non-formal untuk melatih keterampilan mereka. Yang keempat, pemerintah memberikan fasilitas dan pelatihan kepada guru yang belum memenuhi kriteria, serta dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran. Lalu, ada beberapa cara untuk mendidik anak di sekolah dasar. Ternyata ada beberapa cara yang bisa kita terapkan sebagai pendidik untuk menciptakan suasana lingkungan belajar yang efektif. Seperti yang pertama, kita sebagai guru itu tuh harus bisa memahami terlebih dahulu tentang karakteristik anak itu seperti apa. Dimulai dari anak kelas 1, 2,
3, 4, 5, dan kelas 6. Karena pertumbuhan dan perkembangan anak di tiap tingkatan sekolahnya ini tuh akan berbeda-beda. Maka peran guru ini tuh harus bisa memahami tentang karakteristik anak seperti apa dengan menyesuaikan tingkatan anaknya. Yang kedua yaitu guru harus memahami cara belajar anak. Dengan memahami cara atau gaya belajar anak, maka kegiatan pembelajaran itu pun akan berjalan dengan lebih optimal karena anak akan mampu menerima informasi yang diberikan guru dengan baik. Yang ketiga, perlu untuk bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman. Karena dengan begitu si anak itu akan lebih mudah untuk menerima informasi dan merasa menyenangkan ketika belajarnya. Yang keempat, yaitu mengajarkan dan menerapkan sikap seperti taat kepada Tuhan, disiplin, jujur, sopan santun, mandiri, tanggung jawab, rajin, dan sifat lainnya untuk bisa diterapkan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, sekarang sudah paham kan tentang apa itu landasan pendidikan? Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video saya. Ingat, Indonesia membutuhkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.